Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Semua manusia di bumi ini pasti ingin masuk ke dalam surga. Banyak dari umat manusia berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan agar bisa menjadi salah satu penghuni surga. Tetapi ada saja umat yang termakan rayuan setan dan melakukan dosa selama di dunia ini. Parahnya lagi, umat tersebut tidak mau bertaubat dan menjadi salah satu calon penghuni neraka. Beberapa dosa di dunia ini merupakan hal yang mungkin sepele yang tidak disadari oleh banyak orang. Bahkan kaum wanita sering melakukan perbuatan dosa ini tanpa mereka sadari. Hal tersebut tentunya bisa sangat merugikan dan menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Lalu perbuatan sepele apa yang bisa menjerumuskan para kaum wanita ke dalam api neraka? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut ternyata hal sepele ini yang membuat banyak wanita masuk neraka, versi dari Magenta Islam. Tidak mensyukuri atas nafkah yang diberikan suami. Dalam kehidupan berumah tangga, sang suami pastinya mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Tentunya hal tersebut harus didapatkan dengan pekerjaan yang halal. Seorang istri sudah sewajarnya mensyukuri nafkah yang diberikan oleh suaminya dalam jumlah yang banyak maupun sedikit. Walau sering terasa kurang, tetapi harus tetap menanamkan rasa bersyukur dan sabar di dalam hati. Tindakan sepele yang merupakan dosa besar bagi seorang wanita adalah tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh suaminya. Tentunya hal ini akan membuat hati para suami akan sakit karena perjuangannya tidak dihargai. Azab Allah Ta'ala akan menimpa para istri yang tidak pernah bersyukur atas nafkah yang diterimanya. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Sesungguhnya orang yang selalu melakukan kefasikan adalah penghuni neraka. Dikatakan, wahai Rasulullah, siapakah yang selalu berbuat fasik itu? Beliau menjawab, para wanita. Seorang sahabat bertanya, bukankah mereka itu ibu-ibu kita, saudari-saudari kita, dan istri-istri kita? Beliau menjawab, benar. Akan tetapi apabila mereka diberi sesuatu, mereka tidak bersyukur. Apabila mereka ditimpa ujian atau musibah, mereka tidak bersabar. Hadis riwayat Ahmad. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Tidak mentaati perintah suami. Sebagai seorang istri sahabat beriman, tentunya kita pun harus mentaati semua perintah dari suami, selama itu menuju ke dalam kebaikan. Hal ini akan memberikan pahala yang melimpah untuk para kaum wanita. Surga pun akan semakin terbuka untuk istri yang taat kepada suaminya. Kita pun memang dianjurkan untuk menjadi seorang istri yang selalu mentaati suaminya. Hal tersebut pun dijelaskan dalam hadis. Siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya, sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasai. Jika seorang istri membantah perintah suaminya untuk berbuat kebaikan, maka hal tersebut merupakan perbuatan dosa yang bisa membawa mereka masuk ke dalam neraka. Dalam Al-Quran dijelaskan tentang cara menghukum istri yang tidak taat terhadap suaminya. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Maka dari itu sahabat beriman, janganlah membantah perintah suami yang mengajak kalian berbuat kebaikan. Sesungguhnya jika kalian menurutinya, maka pahala yang melimpah akan kalian dapatkan. Membicarakan aib suami kepada orang lain.
Dalam kehidupan berumah tangga, pasti akan ada satu persatu kekurangan dari masing-masing pasangan yang kita ketahui. Hal tersebut semakin terbuka seiring berjalannya waktu dalam menjalani bahtera rumah tangga. Tentunya akan ada aib dari masing-masing pasangan juga yang akan kita ketahui. Sebagai seorang istri, kita pun harus menyimpan rapat-rapat aib yang ada di suami kita. Hal ini untuk mencegah kehormatan sang suami di mata orang lainnya. Namun terkadang ada saja kejadian para ibu-ibu yang bertamu dan mulai membicarakan kejelekan suaminya dengan bermaksud bercanda satu dengan yang lain. Hal ini merupakan kegiatan yang sepele, namun merupakan dosa yang amat besar. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Quran Surat An-Nur ayat 19. Maka dari itu janganlah mengumbar aib sang suami kepada orang lain. Cukuplah kita saja yang mengetahui kelebihan serta kekurangan dari pasangan kita masing-masing. Sudahkah kalian seperti itu juga, sahabat beriman? Berdandan bukan untuk sang suami. Sebagai seorang wanita dan seorang istri, sudah sangat wajar untuk kita berdandan dan mempercantik diri. Hal ini akan membuat hati para suami menjadi senang karena melihat istrinya cantik akan menyambutnya di rumah. Namun berhias juga bisa menjadi dosa jika berdandan bukan untuk suaminya. Hal ini merupakan perbuatan dosa di mata Allah Ta'ala, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Janganlah mereka, perempuan-perempuan, menampakkan perhiasannya, melainkan untuk suaminya. Quran Surat An-Nur ayat 31. Tentunya ini merupakan hal yang sangat sepele dan tidak diketahui oleh banyak orang. Ternyata dari hal yang sepele tersebut, kita bisa termasuk ke dalam golongan wanita yang berdosa dan bisa menjadi salah satu penghuni neraka. Maka dari itu ada baiknya jika kita selalu berdandan dan berhias hanya untuk suami kita. Tentunya hal ini akan membawa pahala yang melimpah untuk kita pula. Senangnya hati sang suami akan menjadi tabungan pahala untuk sang istri. Lalu rumah tangga pun akan menjadi lebih harmonis. Kebahagiaan dunia didapatkan dan di akhirat pun kita bisa menjadi salah satu penghuni surga. Bepergian tanpa seizin suami. Sesudah berumah tangga, pastinya sang istri harus meminta izin terhadap suami jika ingin melakukan sesuatu atau mengambil keputusan. Hal tersebut untuk membuat sang suami tahu apa yang akan dilakukan sang istri dan tidak memunculkan pikiran suudzon di kedua pasangan. Termasuk bepergian pun, sang istri harus meminta izin kepada sang suami. Namun hal ini, sahabat beriman, banyak disepelekan oleh kebanyakan kaum wanita dan langsung pergi tanpa meminta izin dari suaminya. Hal inilah salah satu perbuatan sepele yang termasuk perbuatan dosa yang sangat fatal. Hal ini dijelaskan dalam hadis. Siapa saja perempuan yang keluar rumahnya tanpa izin suaminya, dia akan dilaknat oleh Allah sampai dia kembali kepada suaminya atau suaminya reda terhadapnya. Hadis riwayat Al-Khatib. Hal yang dianggap sepele, sahabat beriman, tetapi ternyata punya makna yang begitu luas dan harus dilakukan untuk menjaga hubungan dan kepercayaan antara suami dengan istrinya. Tidak sedikit pula dari sang istri yang melalaikan hal ini. Mereka menganggap bahwa sang suami akan percaya dan tidak akan mempertanyakannya. Walaupun begitu, izin pun harus tetap dilakukan. Mengapa takut untuk meminta izin jika sudah tahu jawabannya akan diperbolehkan? Mungkin karena tidak begitu berpengaruh besar, makanya banyak orang melalaikannya. Namun dalam ajaran Islam, meminta izin terhadap suami untuk melakukan kegiatan apapun yang akan dilakukan sang istri adalah suatu keharusan. Bagaimana, sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.